Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa kembali pada video episode kedua, yang mana pada kali ini kita akan membahas yang namanya garis, kemudian shape atau bentuk, dan terakhir yaitu teks atau tipografi. Tapi sebelum itu saya akan membahas dulu pertama pendahuluan definisi dari desain grafis itu sendiri. Nah, pada screen kita lihat apa itu desain grafis. Desain grafis dapat diartikan menurut pendapat pribadi saya bahwa desain grafis adalah sebagai proses pemikiran yang diwujudkan dalam suatu gambar. Nah, kemudian apa hubungannya desain grafis dengan seni rupa? Nah, kita tahu bahwa desain grafis merupakan anak dari ilmu seni rupa itu sendiri. Kemudian ilmu seni rupa mempunyai cabang lain yang lebih luas tentunya. Di antaranya adalah seni murni, seni tekstil, ada lagi desain interior, kemudian desain produk, dan lain sebagainya. Kemudian apa bedanya desain grafis dan desain komunikasi visual? Tentunya banyak sekali pertanyaan yang sering dilontarkan kepada beberapa orang bahwa apa bedanya desain grafis dengan desain komunikasi visual? Tentunya sama saja, begitu ya. Desain grafis sama dengan desain komunikasi visual, seperti itu. Salah satunya seperti itu. Nah, kita lanjutkan pada bahasan kedua ini. Kita akan belajar yang namanya garis ya. Garis itu dalam dunia desain kita tahu ada banyak sekali pemodelannya. Di sini kita lihat ada garis yang bentuknya pengulangan dari garis horizontal ke garis yang vertikal. Ada juga pengulangan garis secara diagonal, secara kurva, dan pengulangan kurva secara hurufnya bentuk S gitu, dan macam-macam banyak sekali. Kemudian ada lagi garis ujung lurus ya, atau kita biasa kenal dengan strike. Kemudian garis dengan ujungnya yang tumpul gitu kan. Kemudian ada garis ujung panah. Kemudian ada lagi ujung kotak. Ada lagi ujungnya yang lingkaran. Kemudian ada lagi juga yang ujungnya berbentuk objek. Nah, garis ini juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya ada yang sudutnya tajam, yang sudutnya tumpul, yang sudutnya patah. Kita bisa lihat juga ada cekungan juga. Ada yang bentuknya huruf L, ada yang bentuknya huruf P, yang bentuknya plus gitu kan. Ada yang bentuknya X, ada yang bentuknya saling terpisah seperti di gambar tersebut ya. Kemudian ada lagi bentuknya overlap atau berpisah juga, sama ini sebaliknya dengan yang bentuk konfrontasi seperti ini. Ada yang bentuk kurva juga, ada yang lingkaran, ada yang gelombang, dan kemudian ada juga yang spiral. Nah, tentunya ini bagian-bagian dari garis gitu ya, termasuk juga lingkaran dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Garis selanjutnya ada garis yang berlawanan ya, atau kita biasa sebut pencerminan arahnya. Sisi kanan dan sisi kirinya sama gitu kan secara horizontal. Ada juga yang sisinya sama secara vertikal dari atas ke bawah. Ada lagi yang diagonal. Kemudian yang pancaran nanti kita akan praktekkan ya satu-satu.
pancaran dari dua titik atau dua garis, pancaran dari berbagai objek. Nah, nanti kita akan praktekkan satu-satu bentuk-bentuk seperti ini pada CorelDRAW. Kemudian ada lagi shape atau bentuk. Nah, kita tahu bentuk pada pertemuan pendahuluan yang pertama kita sudah mengenal apa itu yang namanya objeknya, bentuk. Nah, kita ulas lagi. Pertama, ada yang namanya segitiga, ya, ada macam-macam, ada kotak, lingkaran, oval gitu ya, busur, segi 5, segi 6, dan bintang. Nah, ada juga yang bentuknya itu diambil dari sebuah irisan garis begitu ya. Contoh, kita akan membuat kotak dapat diaplikasikan menjadi berbagai macam pola atau bentuk dari satu lingkaran ini gitu. Satu lingkaran ini diiris-iris menjadi sebuah objek yang baru begitu ya. Kemudian ada lagi segitiga menjadi objek yang lebih menarik seperti ini. Segi 6 menjadi seperti pola lebah. Kemudian ada lagi irisan dari setengah lingkaran menjadi bentuk yang sangat menarik begitu. Kemudian tak lupa materi yang selanjutnya yaitu adalah tipografi atau teks ya. Tentunya kita lihat pada beberapa desain grafis yang sering kita ketahui, yang sering kita temui, entah itu di perjalanan atau di mana saja, kita tahu bahwa teks ini sangat mempengaruhi dalam penilaian desain grafis. Apa yang akan ditonjolkan dalam di dunia desain grafis tersebut yang nantinya akan kita buat. Contohnya yaitu salah satunya adalah teks tipografi seperti ini. Ketika si desain grafis, katakanlah poster, kita harus menonjolkan suatu informasi yang dapat tersampaikan kepada masyarakat luas. Maka dari itu, si ukuran huruf atau font size ini sangat mempengaruhi dari unsur-unsur desain grafis. Salah satunya seperti ini ya, kita contoh. Ada headline, ada teks yang kedua yaitu yang namanya heading. Teks yang ketiga namanya adalah subheading atau subhead ya. Ini ada aturan atau poin-poinnya. Nanti kita praktikkan. Kemudian ada kerning huruf. Nah, kerning huruf ini kita bisa lihat ada batasan ya, batasan awal. Mohon maaf, ada batasan awal. Kemudian ada batasan akhir. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali dalam penentuan kerning huruf menjadi sebuah kata-kata yang dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas melalui pesan visual ya. Nah, bisa jadi seperti ini tanpa kerning, ini kerning, trackingnya diperkecil atau trackingnya diperbesar dan lain sebagainya. Baik, kita akan praktekkan satu-satu melalui aplikasi CorelDRAW ya. Pertama, kita akan membuat yang namanya garis horizontal dan vertikal, yaitu dengan menggunakan saya menggunakan yang namanya pen tool. Kita buat, kita samakan, kita klik garis, kemudian tarik, klik lagi, kemudian tekan shift, kemudian tarik lagi supaya lebih rapi, kita klik supaya lebih rapi sambil menekan shift ya,
kita buat lagi, klik lagi, dan terakhir kita klik. Nah, klik 2 kali, double klik. Karena ini garisnya terlalu kecil, kita bisa ubah melalui outline ini dengan memperbesar poinnya. Nah, seperti itu. Apabila tidak ada outline yang disediakan melalui object properties, kita bisa buka pada tools yang namanya Windows, kemudian pilih Docker, kemudian pilih object properties. Nanti di sininya akan muncul. Saya ulangi lagi. Nah, seperti itu ya. Kita pergi ke pick tool dan jadi ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi garis yang segitiga atau pengulangan secara diagonal. Kita klik sama menggunakan pen tool supaya rapi. Kita ulangi lagi dengan menekan shift ya. Nah, supaya lebih rapi kita menekan dengan menggunakan shift. Nah, supaya hasil desainnya rapi begitu. Kita gunakan lagi poinnya supaya lebih besar. Nah, seperti itu. Kemudian pengulangan secara kurva. Nah, kurva ini kita gunakan ellipse tool. Kita klik, tahan, geser. Selesai, kita pertebal terlebih dahulu. Seperti ini. Kita pergi ke pick tool. Dan kita akan buat si lingkaran ini menjadi seperti ini kurva ya, dengan menekan perintah Alt ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih yang namanya Shape Tool. Shape Tool, kita klik di ujung lingkaran seperti ini, kita tarik lurus. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Kita klik itu lagi, kemudian kita Ctrl C supaya lebih cepat, Ctrl P, kemudian klik, tahan, geser. Nah, seperti itu. Atau bisa juga menekan tombol mouse kiri sambil menekan shift bersamaan supaya lebih, kemudian tekan mouse klik kanan. Nah, kemudian lepaskan semuanya. Nah, supaya untuk mengcopy dengan baris yang sama, kita duplikat. Duplikat itu kita jalankan dengan menggunakan perintah menekan Ctrl D ya. Sehingga polanya sama begitu. Kemudian ini juga sama, tidak jauh berbeda. Kita polanya sama, kita kopikan saja, ini blok saja semua. Kita tekan shift, tekan mouse kiri, geser, maaf, tekan, geser, klik tombol kanan, lepas semua. Gitu ya. Ini kita klik, tekan shift, tahan, klik, klik. Kemudian kita atur mirror secara vertikal, artinya secara ke atas. Kita klik, tekan shift, geser.
kita atur posisinya supaya lebih rapi lagi. Nah, seperti itu. Kemudian garis selanjutnya ada yang namanya garis ujung lurus atau strike ya. Ini mudah sekali. Kita klik menggunakan pen tool, kemudian tekan shift supaya lebih rapi sambil menekan tombol kiri. Nah, seperti itu. Kemudian kita atur ketebalan garisnya supaya lebih terlihat jelas. Garis ujung tumpul kita klik juga sama dengan menekan shift, kita perbesar. Ini ujungnya supaya tumpul, kita pilih yang namanya round corners. Kita klik, kemudian round cap-nya kita klik juga sehingga ujungnya tumpul. Kemudian ada lagi bentuknya seperti panah, kita sama dengan mengklik seperti ini. Ada dua fungsi, yang pertama ini start raw head, kita pilih yang ini misalkan ya, kemudian end raw head. Nah, seperti itu. Kemudian perbesar S. Nah, menjadi sebuah bentuk panah gitu ya. Ini juga sama, bentuk kotak dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali macam-macamnya ya, dan bentuk yang lainnya juga. Next, kita buat sudut yang tajam. Kita gunakan pen tool, masih pen tool seperti ini. Ini. Klik, kita tambahkan shift. Nah, seperti itu ya. Sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini bisa juga menggunakan yang namanya rectangle tool. Kita buat rectangle tool, kemudian kita buat, klik tahan, geser, lepaskan. Kemudian supaya tumpul kita gunakan yang namanya shape tool. Kita klik, kemudian kotak hitam yang ada di sudut kotak ini kita tarik. Nah, sehingga sudutnya menjadi tumpul. Kemudian ada lagi sudut yang patah dan sudut yang cekung. Kita bisa atur melalui scale open corner, kemudian cam forward corner ya, yang ini ya. Nah, seperti ini, atau juga bisa pilih yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini sama ya dengan pen tool yang tadi, ini juga sama. Nah, kemudian yang ini kita kurva, tadi sudah lingkaran. Kemudian yang sudutnya gelombang seperti ini kita gunakan yang namanya spiral ya. Spiral. Nah, seperti ini. Kita pilih spiralnya. Kemudian kita atur ketebalan. Dan juga kita bisa atur, kita pilih spiral lagi, kita bisa atur jumlah spiralnya. Contoh kita gunakan 6 lingkaran. Nah, seperti ini ya. 8, 9 misalkan. Nah, jadi semakin banyak, atau bahkan 1, kita buat 1. Nah, bahkan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lanjut, terus pencerminan arah horizontal, masih menggunakan yang namanya spiral. Kita gunakan 2. Nah, seperti ini. Kita kasih ketebalannya supaya lebih jelas. Kita pilih pick tool,
kemudian tekan shift, klik, tekan shift, klik, kemudian klik lagi, tahan, kemudian klik, tekan shift, geser, klik kanan. Nah, kemudian ada yang namanya perintah mirror horizontal. Nah, seperti itu, kemudian kita geser. Nah, seperti itu ya. Ini juga sama, ini sama. Tadi kita gunakan ellipse tool. Seperti ini, kita gunakan juga arch. Kita pilih shape tool. Nah, kita bisa atur juga. Kita pilih pick tool, kita pertebal. Kemudian copy paste ya, duplikat. Nah, seperti ini. Atau juga nah, seperti sama ya. Kemudian ada yang namanya pancaran dari satu titik. Ini tentunya kita akan buat, ini tools yang baru ya, yang namanya pen tool. Kita gunakan pen tool seperti ini dulu. Kita atur supaya lebih rapi. Nah, garis yang ini kita atur dengan yang namanya perintah blend. Kita klik blend. Kemudian kita klik, tarik ke posisi garis yang kedua. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita bisa atur di sini mau berapa garis yang akan disesuaikan. Kemudian di sini kita pilih, ada macam-macam ya. Ada loop blend seperti ini, ada macam-macam, ada 8 step gitu ya. Kemudian kita pertebal poinnya, kemudian klik, geser, tekan shift, klik kanan. Nah, kemudian setelah seperti ini kita grup dengan mengklik kanan, grup objek, atau bisa juga menekan dengan Ctrl J. Kemudian kita pilih mirror. Nah, seperti ini. Nah, bagus ya. Ini pun sama dengan menggunakan perintah blend. Kemudian pancaran dari objek. Nah, ini kita buat dengan menggunakan pen tool ya. Kita buat seperti huruf S, double klik dengan menggunakan perintah Alt. Kemudian kita perbesar terlebih dahulu supaya terlihat jelas. Kita gunakan perintah yang namanya kontur. Kontur, kemudian kita posisikan konturnya mau berapa. Nah, seperti ini. Ya. Ini ujungnya apakah lancip atau mau seperti apa? Ini ada 3 pilihan ya. Corner tadi seperti ini. Kemudian bisa diwarnai juga dengan menggunakan warna merah. Nah, seperti ini ya. Dari hitam ke merah seperti itu. Kemudian ada lagi kotak bintang yang sudah saya jelaskan ya. Ada bulat, ada lingkaran juga, ada segitiga, kita gunakan poligon ya. Kita bisa atur juga di sini. Dan kemudian ada bintang. Nah, kita bisa atur juga jumlah sudutnya. Ada lagi yang namanya irisan. Nah, irisan ini kita ambil contoh satu saja ya, lingkaran. Kita pilih ellipse tool.
Kita buat lingkaran, kita pilih pick tool. Kemudian kita bisa atur dengan mengiris si lingkaran ini dengan menggunakan perintah. Pertama kita double atau duplikat terlebih dahulu ya, dengan menekan Ctrl D. Kita sesuaikan. Sesuaikan seperti ini ya, supaya lebih cepat. Untuk memotong lingkaran menjadi irisan, dengan menekan objek pertama, tekan shift dan menekan objek yang kedua. Nah, seperti ini. Sehingga ketika kita pindahkan objek kedua tersebut mengikuti objek yang pertama. Kemudian kita pilih yang namanya trim atau potong ya. Kita klik trim. Setelah itu kita klik di luar lingkaran, kita klik lingkaran yang ada di dalam lingkaran objek yang kedua, kemudian kita tekan delete. Nah, sehingga ketika lingkaran ini kita warnai, nah, tengahnya menjadi hilang ya. Nah, seperti itu. Fungsi yang lainnya pun sama. Kemudian kita ukuran huruf, kita gunakan text tool. Contoh, kita gunakan selamat datang. Kita blok dengan menekan Ctrl A. Kita pilih hurufnya. Kita atur. Nah, selamat datang. Kemudian kita klik, tahan, klik kanan. Nah, kemudian kita atur, perkecil. Nah, kita seperti itu ya. Dan kita klik. Kita ubah. Nah, seperti itu ya. Kecil. Dan kita buat subheadingnya menjadi lebih kecil. Nah, seperti itu. Dengan tentunya menggunakan pola seperti ini ya. Tingkat kebesarannya harus proporsional. Kemudian yang terakhir ada yang namanya kerning huruf. Kerning huruf ini kita contohkan, kita gunakan masih sama. Kita gunakan huruf, pilih huruf terlebih dahulu. Kerning huruf ini posisinya ada di sini ya. Kita coba, ada di sini yang namanya rank kerning. Nah, kita bisa perbesar, kemudian juga bisa diperkecil. Nah, jadi mendempet gitu ya. Dan yang lainnya pun sama. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.